Oke, ketemu lagi dengan saya, Kang Imam, di channel Teknisi Cerdas. Cerdas kali ini yang dimaksud adalah bukan Kang Imamnya yang cerdas, tetapi kita semua harus bisa menjadi teknisi yang cerdas, walaupun kita sebenarnya bukan teknisi. Apa yang saya maksud? Eh, saya akan menuntun teman-teman semua supaya bisa menjadi teknisi. Bukan untuk teknisi secara umum ya, tapi minimal untuk teknisi di rumah sendiri, di rumahnya masing-masing ya. Ada pipa bocor, bisa membenarkan sendiri, ada pompa air rusak, bisa membenahi sendiri. Walaupun itu juga untuk kerusakan yang ringan-ringan nggak apa-apa ya, untuk yang berat tentunya kita serahkan kepada ahlinya tentunya. Nah, untuk menjadi teknisi sebenarnya harus ada bakatnya, harus ada bakat teknisi. Makanya saya tadi untuk menekankan ini untuk kerusakan ringan-ringan saja ataupun untuk eh, pengerjaan yang ringan-ringan gitu ya. Untuk yang berat-berat kita serahkan kepada teknisi yang memang sudah ahlinya, teknisi profesional tentunya. Ya, untuk kesempatan kali ini saya mempunyai gagasan ya untuk seputar antena parabola. Parabola itu biasanya kalau kita beli di toko harganya itu adalah kisaran kalau di Jawa itu 700 sampai 800 ribu ya. Entah kalau di luar Jawa mungkin bisa lebih ya, bahkan mungkin bisa sampai sejutaan ya. Tetapi kali ini saya angkat tema 450.000 sudah dapat parabola. Gimana? Bagus apa enggak? Ya ini eh, teorinya begini ya. 800 dapat parabola itu kan sekalian pasangnya. Tentu kalau kita memasang sendiri, kita hanya beli alatnya di toko, tentunya akan dapat harga murah. Nah, untuk murahnya, harga murahnya berapa itu tergantung ya, relatif, tergantung dari domisili kita ya. Kalau di Jawa mungkin akan lebih murah, kalau di luar Jawa kena transport, kena apa, tentunya juga akan lebih mahal. Untuk di Jawa, saya rasa untuk peralatan parabola itu di kisaran 450 ribuan ya, untuk peralatannya saja tanpa jasa pemasangannya. Jadi untuk decodernya, decoder itu rata-rata harganya sama ya, baik yang produknya Kvision, Transvision, Next Parabola, rata-rata harganya mirip-mirip ya, di kisaran 300 lebih sedikit ya kalau di harga di Jawa ya. Dan untuk disknya, piringan disknya itu rata-rata harganya antara 125 sampai 150. Nah, kita bisa mengira-ngira sendiri ya, habis berapa kalau kita beli peralatan sendiri, kita pasang sendiri, tentunya akan lebih murah ya. Umpama saja contohnya decoder kita beli 325, terus disk 125, berarti hanya 450.000 kita sudah dapat parabola. Dan untuk pemasangannya nanti tentunya akan saya tuntun ya. Sedikit demi sedikit saya tuntun. Saya tuntun dari mulai pengecekan alat apa saja yang harus kita beli, terus pemasangan pipa, pemasangan disk, pemasangan LNB, pemasangan kabel, dan lain-lain ya. Juga nanti sekalian untuk menempatkan frekuensinya.
menempatkan sinyalnya, maksud saya arah condongnya antena dan lain-lain ya. Juga tentunya pemrograman decodernya juga insya Allah akan saya bahas ya. Nah, tadi dengan harga 40.000, 450.000 maksud saya sudah dapat satu set perlengkapan parabola. Nah, untuk rekomendasi dari saya untuk pribadi saya sendiri sering yang milih yang itu ya, yang K-Vision, tetapi yang bukan seri Bromo, tetapi yang Gold ya. Bisa Ultimo, bisa LG-SAT, bisa Optus ya. Tapi kalau di Jawa kebanyakan Ultimo ya. Kalau di luar Jawa mungkin Optus. Tetapi sama itu, pabrikannya sama. Jadi yang penting grupnya itu ya, Gold itu ya. Gold itu kan singkatannya Gardiner, Ultimo, terus Optus, sama LG-SAT. L-nya LG-SAT. Nah, selanjutnya akan saya bahas juga nanti ya. Ya tadi untuk 450.000 itu harga eceran ya. Biasanya kalau di toko dihargai segitu tanpa jasa pemasangan. Jadi untuk peralatannya saja. Tentu saja kalau kita kenal dengan pihak toko, nah kita kenal baik atau mungkin punya teman yang sudah kenal baik sama pihak toko, bisa kita suruh antar, nanti akan dapat potongan harga lagi. Mungkin nggak sampai 450.000 sudah dapat satu set antena parabola. Kita tinggal pasang, tinggal mengikuti panduan dari saya, karena memang channel ini channel apa tadi lupa. Tinggal ikuti panduan dari saya ya di channel Teknisi Cerdas. Tentunya sekali lagi saya tegaskan, yang cerdas bukan saya ya. Yang cerdas itu maksudnya itu kita semua harus bisa menjadi teknisi bagi diri kita sendiri ya. Jadi kalau kita ada kerusakan peralatan yang ringan-ringan di rumah, kita bisa membenahi sendiri tanpa bergantung kepada orang lain ya. Itu akan jauh lebih efektif, juga mengirit dari pengeluaran tentunya ya. Oke, lanjut di video selanjutnya. Tonton selalu ya. Jangan di skip-skip karena per bagian nanti ada hal-hal yang sangat penting. Jadi jangan di skip-skip, digeser-geser jangan ya. Nanti malah nggak karu-karuan, nggak jadi parabolanya, nggak jadi, malah nggak dapat sinyal nanti kalau di skip-skip ya. Oke, terima kasih. Ya, untuk membeli peralatan parabolanya kita harus mengecek ya terlebih dahulu perlengkapan dari satu set antena parabola itu apa saja. Kita cek terlebih dahulu. Ya memang sih sudah dicek sama pihak toko ya, tapi biasanya ada yang satu dua barang yang ketinggalan. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kita sebaiknya untuk mengecek terlebih dahulu apa yang akan kita beli ya, jadi tahu ya. Ini yang paling utama ada decoder. Yang kedua adalah piringan atau lebih dikenal dengan istilah disk. Merek terserah ya, seadanya, tokonya nyetok apa ya itu yang kita beli, sama saja. Ini ada pipa untuk dudukan disknya biar bisa nempel ya di tembok ataupun di kayu. Ada mountingnya dari pipa tadi, ada belalainya, ini untuk dudukan LNB nanti ya. Ada lagi, nah ini pengait antara disk sama pipa, ada dua pengaitnya.
yang bisa disetel naik turun itu. Ada 2 lubang untuk nyetel naik turun. Terus yang harus kita dapatkan bila kita beli satu set parabola, ini baut ya. Jangan sampai ketinggalan baut. Nah, ini juga penting LNB KU band untuk nangkep sinyal dari satelit ya. Komponen yang lain, nah ini tentunya kabel. Tanpa kabel kita tidak bisa apa-apa ya, tidak bisa nyalurkan sinyalnya ke decoder. Untuk kabel ini sudah standar ya, yang bawaannya dari antena ini. Kita nggak perlu lagi mengganti dengan merek-merek lain karena ini sudah standar, sudah tahan bertahun-tahun. Kita cek lagi ya, ada disk, receiver, ada pipa, ada dudukan pipa, ada dudukan yang menyambung antara pipa sama disk, line B, ada baut, nah kabel tadi. Oke, sudah komplit. Mari kita eksekusi. Yuk, yakin. Sing penting yakin. Ya, untuk langkah pertama sebelum kita naik ke atas genteng untuk memasang antena parabola ya. Tentunya selain mempersiapkan peralatan, mempersiapkan disknya serta komponen-komponen pendukungnya, LNB, kabel, juga alat-alatnya. Juga ada roll-rollan listrik ya, yang panjang tentunya bisa mencapai di atas genteng nanti. Juga tangga bisa pakai tangga apapun, yang penting kuat ya, demi keselamatan tentunya. Nah, tadi saya bahas sebelum naik ke atas genteng, kita tentukan dulu lokasi antenanya. Usahakan lokasi antenanya yang datar ya, jangan yang atas genteng yang miring. Kalau ada yang deck ya, nah kayak ini ada deck ini. Nanti kalau masang di sekitar deck itu tentu pemasangannya akan enak ya, dalam artian tidak terlalu rumit. Kalau di atas genteng yang miring, nanti peralatan-peralatannya akan mudah jatuh ya. Oke, setelah kita tentukan lokasi yang cocok, langsung kita angkut semua peralatan ya. Ini kebetulan ada tangga yang multi fungsi ya, untuk ketinggian maksimal 4,5 meter. Saya katakan multifungsi karena tangga ini bisa disesuaikan ketinggiannya. Kita bawa ke atas. Oh, ini kabel listriknya jangan lupa ditata terlebih dahulu. Kita bawa ke atas semua, usahakan komplit semuanya ke atas biar nanti nggak naik turun. Usahakan untuk hati-hati naiknya,
sampai terpeleset karena kita kerja di atas ketinggian, harus mengutamakan keselamatan kerja. Ya, saat ini kita sudah di atas genteng ya. Tetapi alhamdulillah kita mendapat tempat yang enak, datar, dek kayak gini ya. Nah, daripada ditempatkan di genteng-genteng miring gini kan sangat sulit ya. Bagi kita para pemula harus mencari titik lokasi yang paling enak untuk dipakai menempatkan antena parabolanya ya. Nah, ini peralatannya. Ini ada banyak sekali peralatan pertukangan untuk memasang parabola ya. Tetapi untuk para pemula tidak harus punya alat semuanya ya. Ini ada berlistrik, berbaterai maksudnya, ada kunci-kunci yang besar, baut, sembarang, segala macam, mata berpanjang. Ini khusus bagi teknisi yang setiap hari memasang parabola di tempat konsumen. Jadi peralatannya harus komplit. Tetapi untuk pemula yang mungkin memasang parabola di rumahnya sendiri atau di rumahnya tetangga-tetangga dekat gitu ya, saudara gitu, nggak perlu punya peralatan banyak kayak ini ya. Cukup yang penting ada ini rel listrik ya, paling tidak itu 15 meter atau 10 meter lah minimal. Nah, fungsinya untuk kita ngeber di atas genteng, nyari sinyal-sinyal di atas genteng gitu. Terus alat yang harus punya ini bor, pakai bor listrik. Syukur-syukur pakai bor ini, bor baterai. Tapi bor listrik juga nggak masalah ya. Terus ini timbangan water pass. Ini fungsinya nanti akan saya jelaskan pada waktu pemasangan ya, pemasangan pipa tiang. Terus palu harus punya. Kalau nggak punya palu, tapi mudah untuk mendapatkan palu. Tiap rumah pasti ada palu. Kalau nggak bawa palu dari rumah, yang punya rumah pasti punya palu ya. Tang yang harus ada, yang wajib ada lagi ini kunci 10 ya. Kunci ring ya bisa, kunci pas ya bisa, yang ukuran 10. Nah, ukuran 10 ya. Karena nanti bautnya parabola ini kebanyakan memakai kunci 10. Terus alat yang wajib ada lagi selanjutnya, nah ini mata bor cor ya, mata bor untuk cor, karena kebanyakan rumah sekarang kan dari cor ya. Kalau zaman dulu mungkin banyak yang rumah kayu, tapi untuk sekarang sudah kebanyakan rumah-rumahnya sudah cor ya. Ini ukuran 6 yang kecil ini, yang besar ini ukuran 8. Yang ukuran 6 ini untuk mengebor awal. Jadi bor kita nanti nggak kesulitan. Kalau dapat cor gitu, pakai ukuran 6 dulu. Seret. Habis itu kita ganti dengan mata bor yang ukuran 8. Nanti hasilnya akan lebih mudah
daripada kita langsung memakai yang ukuran 8. Terus yang wajib punya lagi, ya udah itu saja ya yang wajib punya, sama gunting. Tapi tiap rumah pasti ada gunting, nggak wajib bawa itulah, soalnya bisa pinjam yang punya rumah. Isolasi listrik. Nah, untuk selanjutnya kita rencanakan dulu posisinya antena, posisinya pipa ini. Posisinya pipa tidak boleh sembarangan memasang ya. Karena apa? Karena pipa ini nanti menentukan sekali dalam hasil sinyalnya. Ini harus tegak lurus, yang ini harus tegak lurus, tidak boleh miring gini, miring ini tidak boleh, harus lurus. Yang bawahnya ini boleh ke sana, boleh ke sini, boleh ke situ, yang penting intinya ujungnya ini harus lurus. Kita bor ya, ini untuk contoh ya, sini saya bor sini. Ini sampai kedalaman sama, bautnya sama, ini kedalamannya harus sama. Sudah, kedalamannya sudah mencukupi, kita ganti yang ukuran 8 karena ini ukurannya 8. Nah, sama kan, sama sama. Tuh baterainya habis. Aduh, baterainya habis. Untung bawa matabor 2 ya tadi ya, yang satu matabor listrik, untungnya bawa 2. Loh, masih ada, masih kuat, pelan-pelan masih kuat. Baterainya full kuat kok. Ini berhubung baterainya habis, lupa tidak dicas dulu tadi, maaf ya. Oke, kita anggap sudah selesai pengeborannya. Kurang dalam sih, tapi kan kita anggap sudah memenuhi syarat kedalamannya. Kita tancapkan dinabol, tangannya jangan dekat-dekat kena palu, sampai mentok ininya ya. Jadi ring ini sampai mentok. Ini saya tunjukkan ya, nah ini loh, ring ini sampai mentok ke temboknya. Tadi belum mentok karena burburannya kurang dalam, tadi keburu baterainya habis. Kalau yang ini
lupa nggak bawa kuncinya sih. Nggak apa-apa lah. Ini caranya penggunaannya dinabel, kita kencangkan sedikit. Kencangkan sedikit. Kalau sudah agak kencang, kita ambil. Nah, siap ditancepi ini. Nah, gini. Ini kan satu contoh saja, karena ini kebetulan sudah ada ini. Ini bekas yang parabola dulu ya. Sudah ada. Sudah pas. Sudah dikasih mur. Empat-empatnya dikasih mur. Harus sampai kencang ini. Kencengi pakai kunci 10 sampai kuat ya. Sampai kencang. Karena apa? Karena parabola itu rubah sedikit saja sudah hilang sinyalnya. Jadi semua baut harus kencang semua. Nggak ada toleransi kalau masalah baut. Harus kencang semua. Yang bawah agak susah kencang ini. Tapi walaupun susah tetap harus kita kencengi. Tidak boleh karena tempatnya susah terus kita biarkan kendor, tidak boleh. Tidak ada alasan untuk kencengi baut. Udah kencang, diibaratkan kencang ya. Nah, kita waterpass. Kalau samping sini kan waterpassnya sudah ikut tadi waktu mau menandai tadi ya. Nah sekarang waterpass yang dari sini. Nah, gitu ya, cukup diibaratkan saja. Terus kita kencengi. Kencengi. Ada 3 baut yang harus dikencengi. Ini 1 sampai kuat lah ya, sampai agak itu loh, agak ngoyo, sampai ototnya itu langsung gini. Yang sini nomor 2. Sampai ngoyo, sampai ototnya metu kabeh. Nah, yang ini juga nomor 3 ini harus kencang. Yang sini usahakan pipanya ini nanti agak kempot. Itu menandakan kalau kencang. Soalnya apa, kalau kurang kencang kan kena angin goyang dia. Ini mempengaruhi sinyal. Ya kalau angin sepoi-sepoi enggak apa-apa, kalau angin ribut, angin topan. Kalau cuma angin sepoi-sepoi gini ya cukup.
Ingat ya, ini sampai kempot ya. Ya nggak terlalu kempot nemen-nemen lah, pokoknya ya sekiranya gitu. Dah. Nah, kita ambil dishnya. Ingat ya, pakaian yang kita gunakan untuk kerja di atas genteng jangan yang bagus-bagus. Kalau pakaian yang telesan, yang biasa kan enak. Nah, kita gini nih enak deh. Coba bayangkan kalau pakai pakaian bagus, mau gini, kita begini jongkok gini, akhirnya lutut sakit, akhirnya nanti waktu pointing kita sudah nggak sabar gitu loh. Akhirnya dapat sinyal belum bagus saja sudah diselesaikan karena apa, badannya pegal-pegal. Semuanya itu ada pengaruhnya, walaupun sepele itu ada pengaruhnya. Nah, untuk menaruh dish ini kita harus melihat posisi baratnya. Tentu kalau rumah sendiri atau rumah tetangga, rumah saudara, kita tahu barat itu sebelah mana kan tahu. Tidak usah kita bawa kompas, tidak usah, soalnya ini kan tutorial untuk teman-teman sendiri, dikerjakan di rumah, di tetangga, di kerabat. Kalau di sini arah baratnya sana. Jadi piringannya harus diarahkan ke sana. Ini dikaitkan. Terlalu kencang ya tidak mau dia. Nah, ini. Nah, ini perlu dikencengi tapi jangan terlalu. Maksudnya gini, dikencengi terus dicoba digeser ke kiri atau ke kanan. Ini terlalu berat, berarti dikendori lagi. Dikendorin. Nah, pokoknya biar bisa ditengok-tengokkan gini. Yang ini juga, baut ini juga dikencengi, tetapi dengan syarat nanti masih bisa digeser-geser. Tidak boleh kendor. Kalau kendor kan gini, nggak enak. Untuk pointing nggak bisa ini kalau didorong terus dilepas dia ikut jatuh lagi, tidak bisa. Harus agak kencang tapi masih bisa didorong-dorong. Nah, ini contohnya begini. Dilepaskan dia tidak jatuh, tapi diangkat juga bisa loh, ya lah. Diangkat bisa, dilepaskan tidak jatuh, itu maksudnya begitu. Kalau dilepaskan jatuh ya sulit nanti nepatkan sinyalnya. Terus kalau didorong ini tidak kuat, terlalu kenceng, ya tidak bisa ngepas sinyalnya. Ini berarti dishnya ini menghadap ke barat gini deh. Barat itu sana. LNB nya berarti harus di barat sana. Barat, maksudnya barat itu perkiraan barat. Terus ini kalau sana barat, ini timur. Kok timur? Ini utara. Nek kono kulon, iki lor. Bahasa Indonesia ini kalau sana barat, konektornya itu menghadap ke utara. Sana loh, utara sana. Utara agak nekuk ke bawah sedikit. Nah,
Nah, gini. Tahu ya, jangan ke atas gini, salah ini. Nanti tidak dapat sinyal. Agak ke bawah sini. Nah, sana utara, sana barat. Sekarang kita pakai monitor televisi ya. Mau ambil televisi dulu ke bawah ya. Sama decodernya, decoder yang tadi kita beli dari toko tadi, decoder sama televisi. Televisinya pakai yang LCD ya, jadi ringan ke atas genteng. Kalau pakai TV tabung kan berat. Nah, ini kita sudah dapat TV-nya yang kita angkat ke atas genteng ya. Juga decodernya yang tadi satu set kita beli tadi ya, sama disknya tadi. Sekalian kita unboxing. Isinya tentu saja decodernya, remote, baterai, adaptor, kabel RCA. Sebenarnya untuk menempatkan sinyal dari satelit itu cukup pakai satfinder atau decoder saja sudah cukup. Cuma ini berhubung memang tutorialnya dikhususkan untuk teman-teman umum ya, bukan teknisi ya. Dikhususkan untuk teman-teman bukan teknisi. Ini saya pasang kabel RCA nya. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa lihat tutorial memasang kabel RCA di video yang lain ya. Sebenarnya cukup pakai satfinder kalau mau masang parabola. Tetapi ini berhubung untuk tutorial teknisi cerdas. Maksudnya itu sebenarnya bukan teknisi tetapi mencoba tantangan biar dapat harga murah, bisa masang sendiri, bisa beli decoder satu set. Jadi saya praktekkan memakai televisi. Untuk tutorial memasukkan ini video ini ke TV bisa ditonton di video yang lain. Tidak saya bahas di sini ya. Konektor parabola masuk ke decoder. Konektor parabola yang mau kita pointing inilah maksudnya. Nah, sudah siap, remote kita kasih baterai. Bentar, tunggu pasang baterai dulu. Baterai sudah siap. Plastik kita buang dulu biar enak ya, biar lebih jelas tombol-tombolnya. Nah, disk LNB sudah masuk ke decoder, sudah ada layar, sudah ada tulisan tidak ada sinyal. Ini jangan langsung kita pointing ya, ini kuncinya ya.
Kenapa? Karena kita nggak tahu settingan dari pabrik ini apa sudah benar-benar ke frekuensinya. Dalam hal ini adalah K-Vision, karena ini decodernya K-Vision. Kita cek dulu. Nah, ini dia. Frekuensinya 3840H27500. Ini bukan frekuensinya K-Vision. Jadi jangan terkecoh di situ ya. Jangan terkecoh. Ini kalau langsung kita dibuat nyari sinyal ya sampai 7 hari 7 malam ya tidak dapat sinyal tuh ya. Makanya ini saya kasih trik. Nah, ini harus pakai frekuensinya K-Vision. Kita tekan menu. Ini tombol menu. Kelihatan ya. Kita pilih daftar satelit, pakai ini milihnya ke bawah ini. Tik tik. Nah, lalu oke ini. Nah, itu ada pilihannya. Kita pilih K-Vision Q. Maksudnya itu kan Q-band. Ke bawah lagi ini, bawah. Habis itu kita tekan SAT. Loh, kok sudah muncul sinyalnya? Berarti saya hebat ini teman-teman. Belum diapa-apain sudah muncul sinyal. Ini tak geser lagi biar nanti untuk uji coba. Kalau langsung ada sinyal kan nggak seru ya. K-Visionku kita tombol SAT. Ini SAT biar nanti kelihatan transpondernya. Nah, ini dia. Ini sudah benar ini. 12436. 12339. Ini untuk nyarinya pakai ini bisa, paling atas saja enggak apa-apa. Biarkan gini. Enggak usah dirubah, ini kan sinyal. Yang atas ini menandakan kalau kabel kita sudah tercolok dengan baik ke antena. Kalau dilepas ya hilang itu yang atas itu. Karena itu menurut saya itu indikator kalau dia sudah nancep. Ya tak? Kalau dilepas dia turun. Kalau dipasang dia naik lagi. Nah, itu untuk indikator kabel itu sebenarnya. Indikator LNB bahwa decoder sudah nancep ke LNB, maksudnya gitu. Yang kita cari kan bawah ini. Ini harus sampai sini seret, hijau nanti lampunya sampai 70 lebih lah. 74, 75 ini. Nah, sekarang gini untuk menempatkan frekuensinya, maksudnya arahnya ya. Gini ya. Gini. Jadi kita perkirakan barat itu sana. Karena ini kan rumah tetangga, rumah kita sendiri kan otomatis tahu ya. Nah, ini paling pol bawah, dengklek gini, paling pol bawah sambil lihat sinyal di televisinya. Kita angkat ke atas, set, sedikit-sedikit aja, set, 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 set. Kita harus sabar dan harus percaya diri, set, set, sampai ndongak ke atas. Tidak dapat ya, sudah ndongak ke atas tidak dapat. Jangan berkecil hati. Lalu kita geser, kita putar ininya, kita geser begini contohnya, sedikit saja tapi jangan banyak-banyak. Set. Nah, terus kita dorong lagi sambil lihat monitor lagi, set, 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 sedikit-sedikit sambil lihat monitor, set, 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 sampai pol bawah ndak dapat sinyal, masih belum ndak dapat sinyal.
putar lagi. Jadi intinya kita itu geser sedikit-sedikit gitu loh. Set, nah sedikit saja, angkat ke atas lagi. Ini kan namanya menjaring. Kita nggak tahu posisi satelitnya ada di angkasa, tapi kita bisa menjaringnya dengan cara seperti ini. Set, set, set sampai atas, tidak dapat, geser lagi. Sedikit saja. Nah, dorong ke bawah lagi sambil lihat televisi. Set, 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 set. Aduh, nggak dapat geser lagi, jangan putus asa, harus pede ya, diputer ya, sedikit tapi, nah gini, angkat lagi, set, set. Oh ya, untuk sekedar informasi, kalau kita menempatkan sinyal begini, pointing begini, jangan pas waktu mendung tebal ya. Kalau mendung biasa sih nggak apa-apa. Nah ini dapat ya sinyal ya. Set, ini paling tinggi, harus kita tepatkan paling tinggi. Nah, ini kendor dilepas anjlok dia. Nah ini kan kurang pas ini. Soalnya tadi putar-putar terus ya. Ini harus kita kencangkan sedikit lagi biar kalau dilepas ya nggak jatuh. Kalau dilepas nggak jatuh. Nah gini loh. Sambil lihat monitor lagi. Monitor dilihat. Ini juga digerak-gerakkan, gini digerak-gerakkan sedikit, tapi karena kan sudah nyantol sinyal, gerakannya sedikit. 89, 87 berarti kembali medun. Set, set. Sampai paling tinggi. Berapa itu paling tinggi? 90 berarti. 90. Kalau cuaca cerah mungkin 91, 92 itu. Ini cuacanya mendung. Nah, sudah 90. Kita kencangkan baut-bautnya, maksudnya yang dikencangkan, bukan mengencangkan ikat pinggang. Yang ini dulu, jangan yang ini dulu naik kencangkan, jangan. Soalnya apa, nanti kalau ini dikencangkan permanen terus baru yang ini nanti bisa rubah. Kalau ini dulu baru ini mantul. Kencangkan. Kalau ngencangkan sampai ini agak peyok ya. Ini pipa ini agak peyok. Tujuannya biar kalau kena angin topan, angin lesus ini tidak goyang. Apalagi angin sepoi-sepoi, angin topan aja tidak goyang. Nah ini loh, sampai agak bengkok. Ini loh, kelihatan ya, sampai agak bengkok ini. Itu. Terus kita lihat lagi sinyalnya. Tadi kan 90, harus kita tepatkan kayak tadi lagi. ...89 mungkin kena mendung. Baru yang ini, baut 4 ini, 1, 2, 3, 4 ini kencengi semua. Sambil tetap melihat kondisi sinyal yang di monitor televisi tadi. Ini sampai ngoyo ya, sampai inilah. Ini kayak kayak orang apa itu? Orang mau gini. Nah, set. Terus sinyal dicek lagi.
Oh, jos, masih jos. Terakhir LNB-nya. LNB-nya ini putar-putar gini, gini. Tapi ya jangan keras-keras, jangan cepet-cepet. Sedikit-sedikit loh, sambil lihat ini. Sambil lihat sinyal ini. Ya, ini tak putar-putar nih. Ya, ini tak putar ke bawah. Ya, turun toh. Kembalikan ke atas kalau begitu. Set sampai nilai tertinggi. Oh, tertinggi ini berarti 89. Habis itu kencengi pakai obeng. Kita ambil obeng dulu. Nah, ini obeng. Ini loh, baut ini loh, kencengi. Nah, ini. Set. Sudah kencang. Sinyal nggak berubah, kita uji coba. Antena kita uji coba ya. Kalau angin, diuji coba angin ya. Bus 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 bus. Ini uji coba angin. Sinyalnya bagaimana? Tetap bagus. Sekarang kita tes gempa bumi ya. Gempa bumi ini loh. Gempa bumi. Tes gempa bumi huruf ini 8, berapa 8,2 skala Richter. Yes, kita cek lagi. Nah, jos ini, jos 400.000 sudah dapat parabola. Oke, untuk teman-teman yang mungkin ingin mencoba, silakan ya, mencoba beli peralatan parabola sendiri. Tadi sudah tak kasih keterangan berapa harganya, atau kalau pengen murah lagi harus kita nego sama pedagangnya. Kita ngajak temen yang mungkin sudah kenal baik sama pedagangnya. Terus jangan apa ya, jangan takut. Jangan punya pikiran nanti saya sudah beli alat, saya pasang tidak dapat sinyal bagaimana. Tuh, saya berani bertanggung jawab. Saya berani bertanggung jawab. Ngasih tutorial, ngasih ide, ngasih dorongan supaya beli peralatan saja, pasang sendiri sampai tidak dapat sinyal, saya tanggung jawab ya. Saya perlu kalau cewek saya nikahi. Guyon. Tanggung jawab. Saya sudah kasih nomor WA di deskripsi channel saya. Bisa japri gitu. Insya Allah akan saya pandu sampai ketemu permasalahannya, kenapa tidak dapat sinyal. Permasalahannya di mana? Sekarang zamannya canggih. Walaupun kita jauh, asal punya wifi, paketan wifi, kita bisa video call. Mana settingan yang nggak bener, bisa semua di video call. Sekarang zamannya sudah canggih. Yuk, terima kasih. Kalau bermanfaat, subscribe, like, share. Oh ya, maaf, kelupaan ya. Tadi kan sinyal sudah dapat. Lah kok lupa nggak diprogram. Tentu kan kita pengen ngerti hasilnya channel ya, gambarnya bagaimana. Di atas genteng kan asik ya, dapat sinyal, dapat nonton TV di atas genteng kan. Bagi pemula, saya dulu juga pernah jadi pemula, itu adalah suatu kepuasan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi sangat seneng, saking senengnya, saking puasnya berhasil apa yang dipasang, channelnya sudah tayang. Itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Bener nggak? Ayo kita coba programnya. Tadi kan nyampe sini, tekan OK.
Nah, muncul cawang centang itu, geser ke bawah, tekan OK lagi, tekan warna biru, cari warna biru di remote, pencarian TP ini kita klik OK di remote. Nah, itu muncul channelnya. Ingin menyimpan OK. Nah, kita tinggal cari channel-channel tadi. Kita cari, cek ini TVRI. Akan banyak dari kalangan generasi muda yang tertarik melakoni usaha gerabah. Sling. Rian budaya, gerabah ini juga Channel-channel yang lain. bisnis yang baik. Sling. Dan untuk pengaktifannya, aktivasinya pakai seri decoder ini ya. Seri barcode yang nempel di decoder bisa kita simak di ulasan video selanjutnya ya. Karena ini sudah kemalaman ini ya, sampai maghrib ini ada suara azan, sampai suara azan. Jadi sampai sini dulu kita akhiri. Terima kasih.